Ini adalah kebun kopi, sebuah kawasan pegunungan yang berada di Sulawesi Tengah. Wilayah ini menjadi penghubung antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong serta beberapa provinsi lainnya. Nama kebun kopi sendiri bukanlah tanpa sebab. Sejarah mencatat wilayah ini dulunya adalah pusat produksi kopi. Wilayah ini juga merupakan habitat bagi kawanan kera Sulawesi yang terkadang turun ke jalan untuk mencari makan. Jalur di kawasan ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan segar, menjadikannya area yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi jalanan yang unik dan berkelok. Warga sekitar memanfaatkan lahan di wilayah ini untuk menanam berbagai hasil bumi, termasuk pohon kemiri yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat setempat. Minggu 1 Desember 2024, pagi sekitar pukul 7.30 waktu setempat, Nawir yang sedang menuju kebun kemiri miliknya mencium adanya bau tak sedap dan sangat menyengat. Rasa penasaran membuatnya mencoba mencari sumber bau itu. Semakin didekati, aroma busuk kian menusuk. Hingga akhirnya, di balik semak belukar, ia dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan. Sesosok mayat wanita yang sudah membusuk, mengenakan kaos hitam dan celana panjang coklat, bergeletak tak berdaya. Siapa wanita itu? Dan kisah kelam apa yang menyeretnya hingga hidupnya harus berakhir dengan cara yang begitu tragis dan mengenaskan. Namanya Masita, biasa dipanggil dengan panggilan Ita. Seorang wanita berusia 40 tahun, berasal dari Muara Toba, Kabupaten Tolja Una-Una, Sulawesi Tengah. Ia menjalin hubungan asmara dengan seorang pria parubaya berusia 52 tahun, berinisial HS atau yang akrab disapa Daeng. Sosok yang kelak justru menyeret hidup Tita pada kisah tragis tak terbayangkan. Jumat 29 November 2024, Hita datang ke rumah Daeng yang berada di kawasan hunian tetap Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Ia datang dengan maksud menagih uang yang telah dijanjikan kepadanya sebesar Rp200.000. Namun Daeng tak bisa menyanggupinya. Ia hanya bisa memberikan uang kepada Hita sebesar Rp100.000. Tak terima dengan uang pemberian Daeng, Hita pun emosi dan cekcok di antara mereka pun tak terhindarkan. Daeng yang tak lagi mampu mengendalikan emosinya, meraih martil yang tergeletak tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan penuh amarah, ia menghantam wajah dan kepala Hita berkali-kali, hingga akhirnya Hita mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah Hita terkapar tak bernyawa, amarah Daeng perlahan mereda. Namun saat kesadarannya mulai kembali, muncul rasa panik yang tak terkendali. Ia berdiri terpaku di dalam rumah, kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad kekasihnya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Daeng akhirnya mengambil keputusan yang nekat. Ia mengambil sehelai sarung, lalu membungkus tubuh Ita yang sudah tak bernyawa. Dengan tergesa-gesa, ia mengangkut tubuh korban ke atas sepeda motornya dan membawanya pergi menembus jalan sepi. Sampai di wilayah kebun kopi kilometer 13, Daeng menepikan kendaraannya. Ia kemudian masuk lebih dalam ke area kebun kemiri, tempat yang jarang dilalui orang. Disitulah dengan hati yang dingin, Daeng membuang jasad Hita, seakan ingin mengubur seluruh perbuatannya di balik sembunyi hutan kemiri. Setelah membuang jasad Hita di kebun kemiri, Daeng tidak menunggu lama. Dengan hati berdebar dan pikiran yang kacau, ia langsung bergegas pulang ke rumahnya. Di sana ia mulai merencanakan pelarian. Tujuannya jelas, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tempat keluarganya tinggal. Selama beberapa hari, Daeng berusaha bersembunyi di balik kenyamanan rumah keluarganya, seolah berharap jejak kelam yang dia tinggalkan tidak akan pernah terungkap. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Kamis, 5 Desember 2024, tim Resmob Polres Donggala berhasil melacak keberadaannya. Saat digerebek, Daeng tak berkutik tanpa perlawanan, ia digelandang ke kantor polisi, menandai berakhirnya pelarian singkat sekaligus kisah tragis yang telah ia buat sendiri. Kasus ini menjadi pengingat bahwa emosi yang dibiarkan meledak dapat menghancurkan segalanya, bahkan nyawa orang yang dicintai. Pada akhirnya, tidak ada kejahatan yang bisa lari dari hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kriminal singkat berikutnya.